Dalam urusan keyakinan, yang paling berbahaya bukanlah perbedaan, tetapi keputusan yang diambil tanpa pemahaman. Banyak orang berpindah agama bukan karena pencarian kebenaran, tetapi karena tekanan keadaan, pernikahan, lingkungan, bahkan kebutuhan administratif. Akibatnya, iman berubah jadi formalitas, bukan kesadaran. Dan ketika seseorang yang pernah masuk ke sebuah agama tanpa benar-benar memahami, lalu keluar dengan kebingungan, itu bukan hanya cerita pribadi, tapi cermin bagaimana agama bisa dipraktikkan secara dangkal. Di titik inilah percakapan ini menjadi penting. Bukan sekedar debat, tapi membuka pertanyaan. Apakah kita benar-benar beragama karena yakin atau hanya karena situasi? Abang Islam atau Kristen? Saya pernah Islam, Bang. Pernah Islam. Terus sekarang? Sekarang lagi bingung memikirkan nih, makanya saya sering nonton Edis. Coba pembuktian dulu, sebentar gini. Sekalipun ada banyak channel yang suka memelacurkan dirinya ya dengan menjual kedustaan, menjual kebohongan, saya di sini tidak mau. Saya tidak sehina itu, Bang. Jadi kalau ada orang ngaku harus dibuktikan dulu. Di sini bukan channelnya Juma ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku sekolah S3, sarjana kependetaan langsung senang. Kalau di sini tidak bisa. Kalau Anda benar-benar mantan muslim, coba bacakan dulu satu ayat di dalam Al-Quran. Silakan. Saya, Bang, pernah Islam di saat saya nikah. Nah, saya terus diajak oleh istri saya, tapi saya tidak tertarik karena saya melihat... Berarti Anda bukan lahir sebagai muslim? Enggak, bukan. Oh, Anda lahir sebagai apa? Saya orang Hindu Kaharingan. Anda lahir sebagai Hindu, lalu Anda menikah dengan orang Islam, lalu syahadat. Iya, syahadat. Oke, jadi syahadatnya itu hanya demi apa? Demi apa syahadat? Demi nikah, Bang. Iya. Jadi begini, Bang. Makanya ya, saya itu harus benar-benar memeriksa dahulu. Jangan seperti yang lain-lain. Jadi begini teman-teman. Ini ada 7.700 orang yang lihat ya Bang ya. Gini. Banyak orang Bang beragama itu cuman karena demi sesuatu. Ya, mualaf karena nikah, ya kan? Contohnya siapa? Mualaf karena nikah. Tahu? Contoh mau saya kasih sebutin artis-artis mau saya sebutin. Banyak Bang. Contoh, dia mau nikah sama pasangan ini, ya misalnya siapa ada seorang laki-laki begitu kan, istrinya sudah meninggal. Terus ada perempuan Kristen, terus nikah sama laki-laki ini. Ya mualaf dulu. Banyak yang kayak begitu Bang. Banyak sekali. Mualaf karena nikah. Jadi yang seperti ini, tenang Bang, tenang. Saya selesaikan dulu poin saya. Yang seperti ini Bang, saya mau kasih tahu, tidak bermutu Bang. Saya katakan dengan tegas, orang yang pindah agama karena nikah, ya saya tidak begitu tertarik lah Bang ya. Tidak begitu tertarik saya. Ya silakan apa yang mau diutarakan, silakan. Dari awal itu saya tertarik agama Islam gitu. Tapi saya lihat-lihat, saya mau belajar. Tapi saya tuh mau belajar sendiri nggak boleh kayak gitu, nah harus apa kata ulama kayak gitu kan. Itu yang aneh. Jadi kelebihan ulama ini apa? Kayak itu belajarnya dari mana asalnya ulama kayak itu, kayak harus ulama. Kita sebagai orang awam nggak dibolehin belajar kayak gitu. Gimana itu masalahnya, Bang? Betul. Jadi Bang, kalau misalnya kita belajar agama Islam, itu pasti nanti dikatakan kalau kamu tidak punya guru, maka gurumu adalah setan, katanya begitu. Jadi harus belajar. Jadi kamu harus belajar dari ini, harus belajar dari itu, begitu ngikutin kemauan dan tafsirnya dan isi ininya mereka. Jadi seolah-olah akal kita itu harus dimatikan. Jadi pikiran kita
akal kita, daya nalar penangkapan kita harus dimatikan, lalu yang dihidupkan itu adalah akal, pikiran, dan pengetahuannya orang lain. Memang nggak salah bang, Anda berpikir seperti itu nggak salah, karena memang itulah yang sudah didoktrin dari sejak kecil. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran tulisan bahwa Al-Quran itu diperuntukkan bagi ulama, nggak ada, nggak ada. Al-Quran itu tidak diperuntukkan kepada ulama. Al-Quran itu diperuntukkan kepada jin dan manusia. Begitu. Yang saya aneh itu bang begini, yang jelas-jelas kan sekarang Al-Quran ini kan ada terjemahannya. Betul. Lalu katanya itu cuma bahasa Indonesianya bilangnya, yang jelas harus belajar dengan ulama lagi. Katanya satu huruf itu ada mengandung berapa 1000 makna. Nah, iya betul. Betul. Betul, udah saya bilang. Nanti pokoknya satu kata 1000 makna. Itu udah pasti, itu udah pasti. Gini, ujung-ujungnya pasti nanti nggak jelas apa yang kita tangkap, betul? Iya betul bang. Iya. Jadi begini saja bang. Begini saja bang. Faris. Jadi statusnya kemarin Anda waktu nikah mualaf dulu. Iya mualaf dulu kan baca syahadat yang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Setelah itu Anda sholat nggak? Ya sholat kita nggak tahu artinya juga, bisa baca. Gimana coba? Baca Fatihah yang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu kan. Tapi kalau kita baca-baca, kalau bahasa Indonesianya itu tanya sama istri saya, aku bilang kok artinya kayak gini kayak gitu nah. Bilangnya kamu gak usah memahami artinya, bilangnya cukup dibaca aja. Imani aja lah, pokoknya imani aja udah. Baik. Imani aja. Begini Faris, jadi Anda sering nonton channel saya ini? Sering. Jadi gimana? Ada niatan, ada dari dirimu untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Saya mau belajar dulu, Saya sudah ketemu pendeta, saya minta Alkitab, saya mempelajari dulu kan, nanti kalau sudah paham. Karena saya membandingkan kayak melihat yang itu muslim sejati yang kayak Saifuddin Ibrahim, orang-orang yang seperti Ibu Fadilah itu, orang yang asli dari keturunan Yaman itu kayaknya membenarkan Alkitab deh kayak gitu nah. Karena menurut beliau nggak masuk akal kayak gitu. Apalagi tambah nonton Mas Edis ini, masuk akal sekali kayak gitu nah. Kan jelas-jelas tulisannya ada, terjemahannya di bawah jelas, bahasanya bahasa Arabnya di atas, terus di bawahnya ada bahasa Indonesianya. Kok bilangnya itu cuma bahasa Indonesianya, bilangnya itu kalau pendalamannya ada lagi kayak gitu, harus didalami. Terus saya bilang pendalaman apa lagi, sudah tulisannya di atas bahasa Arabnya, ke bawahnya kan bahasa Indonesianya sudah jelas. Masa orang yang menerjemahkan salah kayak gitu nah. Iya, biasanya disalah-salahin terjemahannya. Tapi disalah-salahin, tapi tidak bisa memberikan terjemahan yang benar kan begitu. Itu yang sering. Iya, nggak bisa memberikan terjemahan yang benar, nggak bisa. Kalau ditanya kamu harus ini dulu, belajar ini dulu, nggak langsung ke sana bilangnya. Itu biasanya ilmu muter-muter itu. Ya baik. Jadi begini, saya cuma mau bilang begini Faris ya, begini. Pertama-tama, jikalau Anda menjadi seorang Muslim, maka Anda akan menyerahkan kepatuhan dan ketaatan Anda kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Betul? Betul. Ya. Jadi yang akan memerintah di hatimu, yang akan menjadi tuanmu itu adalah Muhammad. Tetapi jikalau Anda menjadi seorang Kristen, yang harus Anda menyerahkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya itu adalah Yesus. Jadi yang memerintah di hati Anda itu adalah Yesus. Makanya kalau Anda benar-benar menyimak diskusi saya sejak lama, saya mengundang ya supaya di hati Anda memerintah Yesus seperti itu. Jadi jadikanlah Yesus itu memerintah, menjadi Tuan atau Tuhan di dalam hidup Anda itu. Mungkin belum sekarang ya, karena itu butuh waktu. Saya juga tidak mau ya supaya Anda
tergesa-gesa begitu, seolah-olah apa, pelajari dulu ya, pelajari. Ketika Anda nanti sudah mantap, matang, baru nanti Anda putuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Gitu ya. Iya bang. Jadi bang, kayak istriku kemarin kan bilang istriku kayak gini, harus ikuti orang yang banyak kayak gitu kan, di Indonesia yang paling banyak kan Islam kayak gitu. Jadi ikuti orang banyak lah kayak gitu kan. Jadi aku bilang, saya jawab, kalau di tempat saya orang banyak Muslim itu bukan oleh karena kebenaran, karena kadang-kadang ada tekanannya kayak gitu kan. Contoh, mau jadi polisi kalau KTP-nya KTP Kristen atau KTP Haringan yang kepercayaan itu nggak diterima, kecuali dirubah Islam baru diterima. Nah, Info dari kayak mana itu bang? bukan ibu dari mana, dari kami sendiri, dari tempat kami ini. Kalau misalnya KTP kami melamar jadi tentara atau polisi, kalau misalnya agamanya itu dari KTP nggak Islam, tidak jarang diterima. Ke perusahaan pun sama. Itu tekanannya, memang benar, itu fakta. Jangan memfitnah begitu bang. Itu bisa saja asumsi liar kalau itu bang. Itu bisa saja asumsi liar. Kalau itu dalam hal tersebut saya tidak sepakat bang. Tapi itu namanya omongan-omongan atau gunjang-ganjing di tengah-tengah masyarakat ya, namanya pendapat Anda ya. Pembuktiannya yang paling penting bang. Kalau itu saya tidak sepakat. Tapi intinya begini bang. Yang jelas Anda perlu waktulah untuk mempelajari itu ya. Selama ini kalau yang memerintah Anda Muhammad, makanya Anda melakukan perintah-perintah Muhammad. Coba itu Anda pikirkan, Anda pertimbangkan seperti itu ya bang ya. Karena Gitu ya. kemarin bang, kita tidak memukul rata semua Islam begitu, enggak. Karena kan saya pernah melamar security dulu, karena aktif saya kan kepercayaan nih. Nah, habis itu disuruh memperbaiki, harus kalau bisa KTP kamu Islam kayak gitu kan. Nah, Oh, jadi abang pernah melamar sebagai security. ya, Oke, terus di dalam KTP karena agamanya di situ Karyangan, ya disuruh ringan, ganti Karingan disuruh ganti jadi Islam begitu. Islam kayak begitu. Nah, itulah yang membuat Anda akhirnya punya sebuah pikiran bahwa oh, kok begini ya begitu. Ya, seperti yang Anda bilang tadi ya. Tapi Iya, jangan dipukul rata, Bang. Cuman gara-gara enggak, satu orang begitu. saya enggak memukul rata bang. Tapi kan kejadiannya yang di tempat aku ya kayak gitu, keluarga aku sepupuku juga begitu. Oh, ada orang lain juga yang begitu. Ya adalah bang, itu tidak memfitnah. Kalau KTP-nya, tapi tidak secara langsung harus beli, enggak ada. Tapi kan kayak secara halus disuruh kayak gitu, kayak kalau bisa kayak Tapi itu gini perlu gitu. pembuktian lah kalau masalah itu, Bang. Kalau itu perlu pembuktian ya. Oke, begitu Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Iya, sudah diingatkan, makasih bang. Oke, sama-sama Bang. Saya turunkan ya, saya turunkan. Ya, yuk silakan. Makasih Ade Neusa. Tapi gini, saya juga mendengar isu-isu seperti itu teman-teman. Tapi zaman dulu, zaman Orba. Ya, zaman Orde Lama, Orde Baru itu saya pernah mendengar isu-isu semacam itu. Dulu ya, dulu itu banyak orang itu agamanya itu sebenarnya nggak jelas. Dia agamanya entah itu kejawen kah, entah itu apa begitu. Tetapi ketika dia ingin eh, ada urusan-urusan tertentu, maka agamanya itu memang harus diganti. Saya mendengar isu itu. Cuman ya namanya gosip-gosip di tengah masyarakat, tapi kita nggak tahu kebenarannya. Nggak ngerti. Tapi itu saya mendengar itu juga. Hal-hal seperti itu saya pernah dengar. Ya, dulunya apalagi di zaman-zaman dulu ya, ada zaman-zaman PKI apa segala macam begitu. Itu orang-orang dulu bisa kita mintai keterangannya ya. Dialog tadi dimulai dengan sebuah pengakuan yang jujur sekaligus problematis. Seseorang mengaku pernah Islam, tetapi ketika ditelusuri, ternyata masuk Islam hanya karena kebutuhan menikah. Ini langsung membuka satu realitas yang jarang dibahas secara serius. Banyak orang beragama bukan karena keyakinan, tapi karena kondisi. Edis dengan tegas tidak langsung menerima klaim itu begitu saja. Dia meminta pembuktian. Ini penting, karena dalam banyak perdebatan publik, identitas sering dipakai sebagai alat legitimasi tanpa diuji. Sikap kritis seperti ini sebenarnya menunjukkan satu hal.
Agama tidak boleh dibangun di atas klaim kosong, tapi harus berdiri di atas pemahaman. Ketika lawan diskusi menjelaskan bahwa dia masuk Islam hanya demi menikah, disitulah muncul kritik tajam. Perpindahan agama karena kepentingan praktis tidak mencerminkan kualitas iman. Dan ini bukan sekedar kritik terhadap individu, tapi terhadap fenomena yang lebih luas. Banyak orang menjalani ritual tanpa memahami makna. Sholat dilakukan, tapi tidak tahu arti bacaan. Mengucap syahadat, tapi tidak memahami konsekuensinya. Bahkan ketika bertanya, justru diarahkan untuk cukup imani saja. Disinilah titik kritis berikutnya muncul. Lawan diskusi merasa bahwa dalam praktik yang dia alami, ada kesan bahwa akal harus ditundukkan sepenuhnya, bahkan dimatikan. Bahwa belajar agama harus melalui otoritas tertentu, dan pemahaman pribadi dianggap tidak cukup. Edis tidak sepenuhnya menolak perasaan itu. Dia justru mengakui bahwa persepsi seperti itu memang bisa muncul, terutama jika seseorang dibesarkan dalam pola pengajaran yang sangat bergantung pada otoritas. Namun di sisi lain, dia juga mencoba mengarahkan diskusi ke hal yang lebih mendasar. Apakah benar teks agama itu sendiri melarang orang awam untuk memahami? Di sini muncul satu poin penting. Kitab suci diklaim ditujukan untuk semua manusia, bukan hanya kalangan tertentu. Artinya, secara prinsip, setiap orang punya hak untuk membaca dan memahami. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Ketika lawan diskusi mengeluhkan bahwa terjemahan dianggap tidak cukup dan selalu diarahkan ke pendalaman yang tidak jelas ujungnya, muncul kritik lain. Agama menjadi terasa eksklusif dan sulit dijangkau, seolah kebenaran selalu berada satu langkah di luar jangkauan orang awam. Ini yang membuat banyak orang akhirnya merasa diputar-putar, bukan dibimbing. Namun, di titik ini juga perlu dilihat dengan jernih. Tidak semua kompleksitas berarti penyesatan. Dalam banyak tradisi, memang ada kedalaman makna yang tidak selalu bisa ditangkap dari terjemahan saja. Tapi di sisi lain, jika penjelasan itu tidak pernah benar-benar sampai ke inti, maka wajar jika muncul kecurigaan. Edis kemudian mengarahkan percakapan ke pilihan keyakinan yang lebih personal. Siapa yang benar-benar memerintah dalam hidup seseorang? Dia menyederhanakan menjadi dua pilihan, mengikuti ajaran Muhammad atau mengikuti ajaran Yesus. Namun poin yang ingin dia tekan sebenarnya sederhana. Agama bukan sekedar identitas, tapi soal siapa yang menjadi pusat ketaatan dalam hidup. Menariknya, dia tidak memaksa lawan diskusi untuk langsung mengambil keputusan. Justru dia menekankan pentingnya proses, belajar dulu, memahami dulu, baru memutuskan. Ini menjadi kontras dengan pengalaman lawan diskusi sebelumnya yang merasa didorong untuk cukup percaya tanpa memahami. Di bagian akhir, muncul isu yang lebih sensitif lagi, dugaan tekanan sosial atau administratif yang mendorong seseorang memilih agama tertentu. Narasumber menyampaikan pengalaman pribadi, sementara Edis merespons dengan hati-hati, tidak langsung membenarkan, tapi juga tidak sepenuhnya menolak. Ini penting, karena menunjukkan bahwa dalam diskusi seperti ini, klaim harus tetap diuji, tidak cukup hanya berdasarkan pengalaman satu pihak. Namun yang tidak bisa diabaikan adalah dampaknya. Ketika seseorang merasa pilihan agamanya dipengaruhi oleh tekanan, maka kepercayaan itu kehilangan makna personalnya. Pada akhirnya, percakapan tadi bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang satu hal yang sering dilupakan. Iman yang sejati tidak lahir dari paksaan, kepentingan, atau kebiasaan, tetapi dari pemahaman yang jujur. Jika seseorang beragama tanpa mengerti, maka dia hanya menjalankan ritual, bukan keyakinan. Dan jika seseorang mencari kebenaran, maka yang dia butuhkan bukan sekedar jawaban cepat, tapi ruang untuk berpikir, bertanya, dan memahami. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak membutuhkan formalitas kita, yang dibutuhkan adalah kejujuran kita dalam mencari Dia.